Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usaha dengan NPM 1621010003, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton. Latar belakang organisasi adalah kodrat alamiah manusia. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak akan mampu hidup tanpa manusia lainnya yang ada di sekitarnya. Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki dua misi di dunia, yaitu misi dimensi vertikal berbagi ketundukan kepada Sang Khalik, dan misi horizontal berupa hubungan antara manusia dan alam lingkungan. Dimensi horizontal ialah yang mencerminkan di mana manusia menjadi kontrol sosial bagi dirinya dengan lingkungan masyarakat. Tujuannya untuk memahami hakikat manusia, untuk memahami organisasi, untuk memahami perubahan paradigma organisasi. Hakikat individu menyoroti bahwa setiap manusia memiliki identitas, kemampuan, dan sifat-sifat yang unik, sehingga memerlukan perlakuan yang sesuai dengan individualitasnya. Hakikat sosialitas menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, cenderung berinteraksi dan hidup berkelompok dalam masyarakat atau organisasi. Hakikat moralitas menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan pada norma-norma dan nilai-nilai yang memungkinkannya hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya. Organisasi menurut Chester I. Barna 1938, organisasi adalah sebuah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih sedangkan menurut Edwin B. Filippo bahwa organisasi merupakan sistem hubungan antara sumber daya yang memungkinkan tercapainya sasaran. Menurut James D. Mooney menyatakan bahwa organisasi adalah bentuk kerjasama untuk tercapainya tujuan bersama. Sedangkan menurut Nawawi tahun 2000, organisasi memiliki dua pengertian, yaitu secara statis dan dinamis. Pengertian secara statis menyatakan bahwa organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama, sementara pengertian dinamis menyoroti bahwa organisasi merupakan proses kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan bersama yang dapat berlangsung secara berkelanjutan. Perubahan paradigma organisasi. Paradigma merupakan sekumpulan asumsi atau keyakinan tentang fenomena yang menjadi dasar bagi analisis keilmuan. Menurut Phillips 1971, definisi lain menyatakan bahwa paradigma adalah kerangka keyakinan penata yang menjadi panduan bagi kegiatan keilmuan masyarakat. Berbagai paradigma dalam melihat organisasi mencakup pandangan tradisional yang objektif dan mekanistis, pandangan kritis yang subjektif, dan pandangan tradisional yang berada di antara keduanya. Perbedaan pandangan tersebut juga mempengaruhi cara melihat peran komunikasi dalam organisasi. Paradigma klasik menganggap komunikasi sebagai fungsi pengawasan manajemen terhadap karyawan, sementara paradigma tradisional melihat komunikasi melibatkan kedua belah pihak, dan paradigma kritis menekankan komunikasi dalam konteks budaya organisasi. Organisasi telah
mengalami perubahan paradigma seperti paradigma klasik yang menekankan efisiensi tinggi dan hierarki yang kuat, paradigma human yang melihat manusia sebagai makhluk sosial yang ingin bekerja sama dalam kondisi yang menyenangkan, dan paradigma kalau kolaborasi yang menekankan kerjasama. Pelopor paradigma human seperti Elton Mayo menekankan bahwa kepentingan anggota organisasi sama dengan manajemen dan bahwa manusia harus dilihat sebagai identitas sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedudukan manusia dalam organisasi telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma organisasi dari paradigma klasik yang menekankan efisiensi, kontrol, hierarkis, hingga paradigma human yang mengakui kebutuhan emosional manusia, dan paradigma kolaborasi yang menyoroti pentingnya kerjasama. Saat ini manusia dihargai sebagai individu yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama dengan menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan organisasi secara keseluruhan. Saran untuk mengembangkan kedudukan manusia dalam organisasi adalah dengan memperkuat budaya inklusi dan penghargaan terhadap kebutuhan individu, serta memperkuat pendekatan kepemimpinan yang memotivasi dan membimbing individu untuk mencapai potensi terbaik mereka. Terima kasih.